4011. Karena Biejian ada di sini, tidak perlu memikirkan latar belakang orang-orang yang berkumpul di sini. Mereka pasti dari Sekte Cahaya Guntur. Beberapa bulan yang lalu, di Gunung Naga Kracing, Biejian memimpin kelompok Sekte Cahaya Guntur untuk mengumpulkan banyak bunga darah naga. Namun, mereka diintimidasi oleh kekuatan naga bumi yang Kai dan naga banjir merah, jadi mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan semua keuntungan dan mundur. Saat itu, Biejian tidak memiliki banyak bawahan yang bisa ia gunakan. Berurusan dengan naga banjir merah sudah merupakan tugas yang sulit, dan dengan tambahan naga bumi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengaku kalah. Setiap kali dia memikirkannya selama beberapa bulan terakhir, dia akan dipenuhi dengan kebencian dan diam-diam bersumpah untuk membalas dendam ketika dia melihat Yang Kai lagi. Namun, alam kosmologis hebat tidak kecil, dan dia tidak tahu di mana Yang Kai berada, jadi tentu saja tidak ada cara untuk membalas dendam. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di Origin Magnet Mountain hari ini. Secara alami, ketika musuh bertemu, mata mereka akan menjadi merah. Setelah mengenali Yang Kai, Biejian mencibir, "Bocah, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Aku sudah memberitahumu sejak lama untuk meninggalkan beberapa kelonggaran ketika melakukan sesuatu. Aku ingin melihatmu lagi di masa depan, tetapi kamu bersikeras untuk membunuhku. Mari kita lihat apakah kamu mati hari ini." Hari itu di Crashing Dragon Mountain, Biejian mengakui bahwa kekuatannya lebih rendah dan telah mengusulkan untuk meninggalkan setengah dari bunga Dragon Blood, tetapi Yang Kai tidak setuju. Pada akhirnya, Biejian tidak punya pilihan selain meninggalkan semuanya untuk melarikan diri tanpa cedera. Sekarang dia bertemu Yang Kai di Origin Magnet Mountain, dia secara alami ingin melampiaskan kebencian di hatinya dan membayar penghinaan hari itu. Yang Kai terkekeh, "Apakah aku mati atau tidak tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Kamu kenal dia?" Seorang pria tua di samping Biejian bertanya. Dia juga bisa melihat bahwa seharusnya ada dendam antara Biejian dan Yang Kai. Biejian mencibir, "Saudara Zhu, apakah Anda ingat Gunung Naga berjongkok yang saya ceritakan sebelumnya?" Pak Tua Zhu mengangkat alisnya, "Ini dia. Itu dia." Biejian menggertakkan giginya, pada saat itu, dia mengendalikan dua binatang buas yang sangat kuat, jadi raja ini tidak punya pilihan selain untuk sementara menghindari mereka. "Saya telah mencarinya selama beberapa bulan terakhir, tetapi sayangnya, saya tidak menemukannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini." Pak Tua Zhu sedikit mengangguk, karena itu masalahnya, tidak perlu sopan. Mengangkat matanya untuk melihat Yang Kai, dia berkata, "Bocah kecil, aku mendengar bahwa kamu memperoleh banyak bunga darah naga dari Gunung Naga berjongkok. Dengan patuh serahkan bunga darah naga itu dan batu ilahi kelas 5 yang baru saja kamu peroleh. Mungkin kamu masih bisa hidup. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu." Bunga Dragon Blood, kultivator alam surga Open Heaven mana yang tidak akan mengingini mereka. Begitu kekuatan seseorang mencapai alam Open Heaven, selain perlahan-lahan meningkatkan peringkat seseorang, para ahli alam Open Heaven akan fokus pada kultivasi tubuh fisik mereka. Bunga Dragon Blood adalah harta yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh fisik seseorang. Jika dia bisa mendapatkan bunga darah naga itu, Pak Tua Zhu yakin dia bisa meningkatkan kualitas tubuh fisiknya beberapa tingkat. Pada saat itu, bahkan jika nilainya tidak meningkat, kekuatannya akan sangat meningkat. Adapun batu ilahi peringkat kelima, dia secara alami juga tidak bisa melepaskannya. Batu ilahi peringkat kelima bernilai setidaknya 1,5 juta Open Heaven Pil. "Tuan Zhu, Tuan yang adalah manajer ke-6 Crimson Star saya. Agar Anda begitu agresif, apakah Anda ingin menyatakan perang terhadap Crimson Star saya?" Guo Ziyan maju selangkah dan berkata dengan tegas. Biejian dan lelaki tua bermarga Zhu sama-sama terkejut dengan kata-kata ini. Pak Tua Zhu menilai Guo Ziyan dan tiba-tiba bertanya, "Kamu dari Crimson Star? Apakah itu Thunder Light Sect atau Crimson Star?" Keduanya telah mendominasi Star City selama ratusan atau ribuan tahun dan memiliki banyak hubungan satu sama lain. Sebagai komandan besar Crimson Star, Guo Ziyan tentu saja bukan siapa-siapa. Pak Tua Zhu telah melihatnya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Mendengar dia mengatakan ini, Pak Tua Zhu menjadi sadar. Guo Ziyan dengan cepat berkata, "Ya." Biejian bahkan lebih tercengang, bukankah manajer ke-6 Crimson Star adalah matriark racun? Kapan dia menjadi anak ini? Guo Ziyan berkata, "Matriark racun telah jatuh. Ini manajer ke-6 Crimson Star saya yang baru." Biejian dan Pak Tua Zhu saling memandang dengan cemas ketika mereka mendengar ini, tidak dapat percaya bahwa matriark racun telah benar-benar mati. Wanita itu adalah ahli racun,
dan bahkan mereka berdua tidak berani memprovokasi dia dengan enteng. Mereka tidak tahu bagaimana matriark racun meninggal dan siapa yang membunuhnya. Namun, Guo Ziyan adalah Komandan Agung Crimson Star. Karena dia mengatakannya, itu pasti tidak salah. Bie Jian mendengus dan berkata, bintang Crimson Anda benar-benar semakin buruk. Anda benar-benar menunjuk seseorang dari alam kaisar sebagai manajer keenam Anda. Apakah tidak ada orang lain di Crimson Star yang dapat Anda gunakan? Pak Tua Zhu juga mendengus, jadi bagaimana jika itu Crimson Star? Ini tidak seperti Sekte Cahaya Guntur, saya belum pernah bertarung dengan Crimson Star Anda sebelumnya. Siapa yang takut pada siapa? Wajah Guo Ziyan tenggelam, apakah kalian berdua tidak akan memberiku wajah? Pak Tua Zhu berteriak dengan marah, wajah apa yang kamu miliki? Cukup omong kosong, jika kamu tidak ingin mati, cepat dan serahkan benda itu. Bie Jian mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, Guo Ziyan, akan kutunjukkan jalannya. Apakah kamu mau mendengarkan atau tidak? Guo Ziyan mengerutkan kening dan berkata, Tuan Bie Jian, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Bie Jian menyeringai pada Yang Kai dan menunjuk ke arahnya, berkata, dia pasti sudah mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika kamu tidak ingin mati, menyerahlah dengan patuh dan bergabunglah dengan Sekte Cahaya Gunturku, dan kamu akan hidup. Yang Kai hanya memiliki 30 orang di sekelilingnya, tetapi Sekte Cahaya Guntur telah mengirim 300 orang kali ini. Dengan perbedaan 10 kali lipat dalam jumlah, itu hampir merupakan situasi yang menghancurkan di alam kosmologis besar. Bahkan jika Yang Kai memiliki kemampuan untuk mencapai surga, dia bisa melupakan untuk melarikan diri dengan aman. Namun, tidak buruk untuk mengagumi keputusasaannya sebelum membunuhnya. Bie Jian tidak khawatir tentang pilihan Crimson Star dan yang lainnya. Jika mereka menyerah, mereka secara alami akan mengikuti keinginan mereka. Jika mereka keras kepala, dia akan membunuh mereka semua. Pada saat hidup dan mati, akan selalu ada seseorang yang akan membuat pilihan yang bijaksana. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Mereka yang tidak maju setelah 3 tarikan napas akan dibunuh tanpa ampun. Bie Jian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menatap Yang Kai dengan penuh kemenangan. Menyeret kata terakhirnya, dia berteriak, 1. Dengan teriakan ini, 30 orang di belakang Yang Kai tiba-tiba menjadi gelisah, semuanya panik dan memasang ekspresi jelek. 2. Bie Jian berteriak lagi, dan jarinya yang terangkat menjadi 2. 300 orang dari Sekte Cahaya Guntur diam-diam mendesak kekuatan mereka, seolah-olah mereka siap membunuh musuh kapan saja. Tekanan diam membuat sebagian besar orang Crimson Star pucat. Hanya dalam waktu singkat, ada orang yang tidak tahan dengan ancaman kematian dan dengan cepat melompat keluar dari belakang Yang Kai, berteriak, saya menyerah, jangan bunuh saya. Dengan 1 orang, 2 lagi mengikuti, dan dalam sekejap, 7 atau 8 orang bergegas keluar. Mata Guo Ziyan dipenuhi amarah saat dia mengutuk, sekelompok idiot, Crimson Star dan Thunder Light Sekku telah bertarung selama bertahun-tahun, dan perseteruan darah di antara kita tidak dapat didamaikan. Bahkan jika kamu menyerah, hari-hari baik seperti apa yang akan kamu miliki di masa depan? Lebih baik mengikuti 2 master dan membuka jalan berdarah. Bahkan jika kamu mati di sini, jangan mempermalukan nama Crimson Starku. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang masih sedikit gelisah segera memadamkan pikiran mereka. Apa yang dikatakan Guo Ziyan benar, Crimson Star dan Thunder Light Sect telah bertarung selama bertahun-tahun, dan kebencian di antara mereka tidak dapat didamaikan. Pada saat ini, bahkan jika mereka dapat mempertahankan hidup mereka, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di masa depan, jadi mereka sebaiknya mencobanya. Namun, tidak semua orang berpikir demikian. Setelah 7 atau 8 orang pergi, hampir 10 orang bergegas ke sisi Thunder Light Sekte. Yang Kai tidak memiliki banyak orang di bawah komandonya, dan sekarang hampir 20 orang telah melarikan diri, hanya selusin orang yang tersisa di belakangnya, membentuk kontras yang tajam dengan ratusan orang dari Sekte Cahaya Guntur. Mata Guo Ziyan memerah saat dia memelototi para pembelot, berharap dia bisa bergegas dan mencabik-cabik mereka, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyisihkan energi untuk membunuh para pengkhianat ini? Bie Jian tertawa keras dan dengan bangga menyatakan, Crimson Star, kamu hanyalah sampah. Raja ini dengan santai mengancammu dan kamu semua berubah menjadi segumpal pasir yang berserakan. Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu? Orang-orang dari Thunder Light Sect juga tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Bie Jian tiba-tiba menjadi dingin saat dia mendengus. Raja ini paling membenci pembelot, mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Apa gunanya menahan orang seperti itu?
Potong mereka semua. Begitu kata-kata ini jatuh, wajah selusin kultivator yang bergegas ke sisi sekte cahaya guntur sangat berubah. Tetapi sebelum mereka bisa memohon belas kasihan, mereka diselimuti oleh sejumlah besar artefak dan teknik rahasia. Bahkan tidak ada teriakan yang terdengar saat selusin orang tewas di tempat. Bau darah membubung ke langit ketika lebih dari selusin mayat yang dimutilasi berserakan di gunung, setelah energi perlahan menyebar. Selusin orang yang berdiri di belakang Yang Kai menyaksikan dengan ngeri, diam-diam bersukacita bahwa mereka tidak bergegas sekarang, jika tidak, yang tergeletak di tanah akan menjadi mayat mereka sendiri. Tapi sekarang, hidup mereka masih di tangan orang lain, dan menghadapi musuh yang puluhan kali lipat dari jumlah mereka, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Guo Ziyan memelototinya dan berkata, kamu kembali pada kata-katamu. Bie Jian terkekeh, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Guo Ziyan menggertakkan giginya. Meskipun dia membenci para pembelot itu dan berharap dia bisa membunuh mereka secara pribadi untuk melampiaskan amarahnya, melihat mereka dibunuh oleh sekte cahaya guntur seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan marah. Diam-diam menyesalinya, jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengirim pesan ke master lain dan meminta mereka untuk membawa lebih banyak orang. Sekarang dia hanya memiliki selusin orang di sisinya, dikelilingi oleh ratusan pasukan musuh, dia takut hari ini akan menjadi bencana. Memikirkan hal ini, Guo Ziyan mendekati Yang Kai dan berkata dengan suara rendah, "Dua tuan, ketika pertempuran dimulai, segera pergi. Yang rendah hati ini akan bertanggung jawab untuk membesarkan bagian belakang. Saya hanya berharap jika ada kesempatan di masa depan, kamu akan membalaskan dendam saudara-saudaraku." Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan menepuk pundaknya, berkata, ketika harus membalas dendam, saya tidak pernah suka menundanya. Guo Ziyan tercengang, Tuan ke-6. Yang Kai tersenyum padanya, kamu sangat baik. Terlepas dari alasan mengapa Guo Ziyan tidak membelot, hanya berdasarkan kata-kata yang baru saja dia katakan dan janjinya untuk membela Yang Kai pasti akan memastikan keselamatannya. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Guo Ziyan adalah orang yang pendiam, tetapi sekarang dia tahu bahwa karakternya tidak buruk. Tampaknya Qixing telah menugaskannya sebagai komandan yang sangat baik. Yue He mengerutkan bibirnya dan terkekeh, kamu belum melihat kemampuan guru ke-6 kita, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk memperluas wawasanmu. Guo Ziyan bingung dan menatap kedua master dengan linglung. Mereka jelas dikelilingi oleh ratusan orang dan hidup mereka tergantung pada seutas benang, tetapi mereka masih bisa berbicara dan tertawa seperti ini, penuh percaya diri. Meskipun dia tidak tahu dari mana kepercayaan mereka berasal, semangat kepahlawanan Guo Ziyan bangkit dan dia dengan cepat berkata, "Dua tuan, tolong beri perintah, bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api, yang rendah hati ini akan pergi." Papa. Bie Jian bertepuk tangan dan tertawa kecil, sungguh pertunjukan yang bagus dari kesalehan berbakti, benar-benar menyentuh. Wajahnya tiba-tiba tenggelam dan dia berkata dengan suara dingin, tapi ini tidak ada artinya, hari ini kalian semua akan mati di sini. 4012. Siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup masih belum ditentukan. Jangan menyombongkan diri sepagi ini. Yang Kai menyeringai sinis saat dia mengguncang kantong Rui 6 arah. Dengan ledakan, makhluk kolosal besar muncul. Raungan naga merah tua itu mengguncang langit saat aura panas berlama-lama di sekitar tubuhnya yang panjangnya 30 meter. Sisik merah yang menutupi tubuhnya sangat kokoh. Itu mengangkat kepalanya seukuran rumah dan melihat ke bawah ke dunia. Merasakan kekuatan makhluk ganas ini, semua orang dari Sekte Cahaya Guntur menjadi pucat karena ketakutan, terutama mereka yang mengikuti Bie Jian dan bertarung dengan naga banjir merah tua di Crouching Dragon Mountain. Wajah mereka menjadi pucat. Terakhir kali, mereka memiliki cukup banyak orang dan telah bertempur hebat dengan naga merah tua di bawah pimpinan Bie Jian. Namun, pada akhirnya, mereka semua tertutup debu dan kotoran. Jika bukan karena keputusan cepat Bie Jian untuk mundur dengan cepat, banyak orang akan mati hari itu. Belajar dari kesalahan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak takut ketika mereka melihat naga banjir merah lagi? Ini benda sialan ini lagi. Wajah Bie Jian menjadi gelap. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa naga banjir merah akan benar-benar mengikuti sisi Yang Kai. Dia belum pernah melihat naga banjir merah dan naga bumi sebelumnya dan berpikir bahwa dua binatang bermutasi telah meninggalkan Yang Kai. Sekarang, dia tahu bahwa Yang Kai bisa memanggil mereka sesuka hati. Mata Pak Tua Zu berbinar saat dia menatap kantong Rui 6 arah di tangan Yang Kai dan dengan rakus berkata, harta yang bagus. Sekilas dia bisa tahu bahwa kantong ini adalah artefak luar angkasa yang bisa menampung makhluk hidup. Kalau tidak, bagaimana naga merah tua bisa dipanggil dengan mudah? Yang Kai menatapnya dalam-dalam dan menyeringai.
Dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh mereka semua. Raungan naga mengguncang langit saat naga banjir merah mengalir keluar seperti naga banjir yang muncul dari laut. Itu membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan api yang mengamuk yang menyerang orang-orang dari Thunder Light Sect. Api yang cukup panas untuk membakar segala sesuatu langsung menyapu seluruh area. Ada terlalu banyak orang dari Thunder Light Sect, lebih dari 300 orang. Ada orang di mana-mana, jadi naga banjir merah tidak perlu memilih apapun untuk menyerang. Itu hanya perlu menyemburkan api. Ketika naga banjir merah bergerak, Sekte Cahaya Guntur terkejut. Bie Jian dengan tegas berteriak, menyebar, hati-hati dengan binatang ini. Meskipun teriakannya belum terlambat, masih ada orang yang tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Alasan utamanya adalah kemunculan Scarlet Flood Dragon terlalu mendadak, dan tidak ada yang siap untuk itu. Api yang membakar langsung menyelimuti 7 atau 8 orang. Jeritan kesakitan terdengar, dan orang-orang itu berubah menjadi 7 atau 8 bola api. Ini bukanlah akhir. Sementara naga banjir merah memuntahkan api, tubuhnya yang besar melingkar dan melingkar. Dengan suara gemuruh, itu langsung memecah formasi Thunder Light, memisahkan beberapa ratus orang. Ekor yang kuat dan kuat tersapu, membawa serta kekuatan yang menakutkan dan tak tertahankan, menyapu ke arah anggota Sekte Cahaya Guntur. Mereka yang menghalangi jalannya langsung mati, atau terluka saat terkena serangan ekor naga merah. Ketika Scarlet Flood Dragon menyerang, semua orang dari Thunder Light menjadi bingung. Namun, setelah hanya 3 napas waktu, ada serangan yang menutupi langit dan menutupi bumi yang terbang menuju Scarlet Jiao. Memiliki tubuh yang besar memiliki kelemahan, dan serangan yang diterimanya juga banyak. Serangan destruktif itu mendarat di tubuh Scarlet Flood Dragon, menyebabkan bunga api beterbangan dan sisiknya jatuh. Dalam sekejap, Scarlet Flood Dragon penuh dengan luka. Naga banjir merah berteriak kesakitan. Tidak hanya rasa sakit karena diserang tidak menyebabkannya mundur, tetapi malah merangsang kebrutalan Vicious Beast-nya. Memaksa menahan berbagai serangan, itu bergegas di depan sekelompok murid Thunder Light Sekte dan menyemburkan api. Jeritan kesakitan terdengar lagi, dan selusin murid Sekte Cahaya Guntur di depan semuanya berubah menjadi bola api, berguling-guling di tanah. Di tengah kekacauan ini, Yang Kai juga berani menyerang. Di bawah desakan prinsip ruang angkasa, ruang dalam radius 1000 kaki menjadi kental seperti rawa, sehingga menyulitkan semua musuh di sini untuk memindahkan atau mengedarkan energi di tubuh mereka. Dengan mengangkat tangannya, Moonblades yang gelap gulita memotong kekosongan dan melesat ke segala arah. Mereka yang menghalangi jalannya semuanya dipotong setengah di pinggang. Bau darah memenuhi udara, dan anggota badan serta daging yang terputus beterbangan kemana-mana. Puncak gunung kecil tiba-tiba menjadi seperti api penyucian. Guo Ziyan tercengang, dan begitu pula selusin orang dari Qixing. Hanya Yue He yang tampaknya mengharapkan ini, matanya tertuju pada gerakan Yang Kai, tetapi ada juga cahaya aneh di matanya yang indah. Bagi Qixing dan selusin orang lainnya, apa yang mereka lihat hari ini benar-benar sulit dipercaya. Meskipun mereka telah lama mendengar dari sumber yang berbeda bahwa manajer ke-6 yang baru ini telah membunuh wanita racun dan Gan Hong sendirian dan mengambil posisi manajer ke-6, bagaimanapun, mereka belum melihat pertempuran dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, pada hari itu, Qixing dan manajer lainnya ditekan oleh Yang Kai sampai tidak bisa bernapas. Karena itu, kecuali beberapa orang, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya Yang Kai. Sampai sekarang, Guo Ziyan telah menyaksikan kultivator milik Lei Guang jatuh seperti jerami di depan Yang Kai. Tidak ada yang bisa memblokir serangan seperti bulan sabit yang gelap. Bahkan jika beberapa orang mampu merangsang kekuatan pelindung mereka, mereka masih akan mudah ditembus dan mati. Baru sekarang Guo Ziyan menyadari betapa menakutkannya manajer ke-6 yang baru ini. Serangan seperti bulan sabit ini mengandung fluktuasi kekuatan yang sangat misterius yang tak terduga dan jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Hanya dalam 10 napas waktu, lebih dari 30 orang telah jatuh di tangan Yang Kai, semuanya sekarat dengan kematian yang sangat menyedihkan. Rekor pertempuran semacam ini bahkan lebih ganas daripada milik Shi Jiao. Ternyata, manajer ke-6 yang baru ini sangat kuat. Guo Ziyan menatap pemandangan ini dengan linglung, darah di dadanya melonjak, menyebabkan mulutnya kering. Mengangkat tangannya, dia memanggil artefak berbentuk tongkat panjang dan bergegas maju dengan langkah cepat. Yue He meraihnya kembali dan menatapnya, apa yang kamu lakukan? Membantu. Guo Ziyan menjawab tanpa ragu-ragu. Yue He mencibir, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu? Jika kamu benar-benar terburu-buru, dia harus menjagamu. Jangan membuat masalah dan patuhi saja tetap di belakangku. Mengatakan demikian,
Yue He meraih kerah Guo Ziyan dan melemparkan dia kembali. Guo Ziyan terdiam, tetapi memikirkannya, dia tahu bahwa manajer ketujuh benar. Meskipun dia kuat, bagaimanapun juga ini adalah batas kosmologis besar. Dia tidak bisa menunjukkan kekuatan dari Master Heaven Opening Realm, jadi dalam situasi kacau ini, dia benar-benar tidak bisa membantu banyak. Jika dia benar-benar bergegas, dia hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa bertahan. Yue He terkekeh, jika seseorang benar-benar perlu membantu, itu seharusnya aku. Ini belum giliranmu, lihat saja dengan tenang. Sebenarnya, dia tidak tahu sejauh mana Yang Kai bisa mencapai, tetapi dia tahu bahwa Yang Kai memiliki prinsip luar angkasa dan selalu bisa melarikan diri jika dia tidak bisa menang, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Yang Kai. Saat keduanya berbicara, hampir 30 orang jatuh ke tanah, entah dibunuh oleh naga banjir merah atau ditebas oleh pedang bulan. Tak satu pun dari mereka yang terluka, semuanya sekarat di tempat. Sejak awal pertempuran, hanya beberapa lusin napas telah berlalu, namun lebih dari 50 hingga 60 orang dari Thunder Light Sect telah jatuh. Meskipun Sekte Cahaya Guntur memiliki banyak orang, mereka tidak dapat menahan konsumsi yang begitu mengerikan. Mata Pak Tua Zu melebar karena marah sementara hati Biejian terbakar oleh kecemasan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yang Kai menjadi begitu ganas. Mereka mengira bahwa mereka dapat mengandalkan keunggulan absolut mereka dalam jumlah untuk mengalahkannya, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan dibantai seperti bunga jatuh. Apakah ini masih Kaisar Realem? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi kebenaran ada di depan mereka. Satu orang dan satu naga banjir merah benar-benar menyebabkan beberapa ratus orang Sekte Cahaya Guntur panik. Apa yang kalian semua takutkan? Dia hanya satu orang, lawan mereka, bodoh. Biejian berteriak marah. Pak Tua Zu juga mulai berteriak. Di bawah organisasi keduanya, orang-orang Thunder Light Sekte akhirnya berhasil menstabilkan situasi. Sebelumnya, mereka telah dibuat lengah oleh penampilan mengejutkan Scarlet Flood Dragon, dan kemudian mereka telah dibantai oleh Yang Kai, menyebabkan sungai darah mengalir. Orang-orang Sekte Cahaya Guntur benar-benar ketakutan, tetapi sekarang setelah mereka mendengar teriakan Biejian dan Pak Tua Zu, mereka akhirnya bereaksi. Lawan mereka hanya satu orang, jadi tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dua tinju cocok dengan 4 tangan. Setelah membayar harga yang menyakitkan lebih dari 100 korban, orang-orang Thunder Light Sekte berhasil menstabilkan situasi. Tim-tim kecil dengan cepat berkumpul dan bekerja bersama. Suara gemuruh terdengar, dan di puncak gunung kecil, Yuan Qi dari surga dan bumi menjadi kacau. Energi kekerasan menyebabkan kekosongan hancur dan alam semesta terbalik. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Scarlet Flood Dragon, menyebabkannya terus mengaum dalam kemarahan. Tubuhnya yang besar jatuh, sisiknya jatuh, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tidak hanya naga banjir merah yang dikepung, tetapi Yang Kai juga tidak bisa menghindar. Serangan yang menutupi langit dan menutupi bumi datang dari segala arah. Yang Kai tidak bisa mengelak, dia juga tidak punya pikiran untuk menghindar. Tubuhnya bergetar, dan ketika segel dao di tubuhnya berkembang dengan cahaya, kekuatan elemen bumi yang tebal dan padat meletus. Di sekelilingnya, perisai berbentuk belah ketupat transparan menyelimutinya, tidak meninggalkan celah sedikit pun. Perisai berbentuk belah ketupat dipenuhi dengan keagungan naga raksasa, dan mereka terus berputar, berubah tak terduga. Perisai naga. Ketika dia menyerap mutiara naga-naga bumi di Gunung Naga berjongkok dan memadatkan kekuatan elemental bumi, dia memahami teknik rahasia dari mutiara naga. Teknik ini seharusnya merupakan teknik naga bawaan naga bumi, dan itu tersembunyi di dalam mutiara naga. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka mendapatkan mutiara naga, mereka mungkin belum tentu bisa memahami teknik rahasia perisai naga. Paling-paling, mereka akan mampu menyingkat kekuatan elemental bumi. Namun, Yang Kai memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, yang berasal dari sumber yang sama dengan naga bumi, jadi wajar jika dia bisa memahami teknik rahasia perisai naga. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai menggunakan teknik ini melawan musuh. Dia tidak tahu efek apa yang akan terjadi, jadi dia diam-diam mengaktifkan prinsip luar angkasa, bersiap untuk mengasingkan dirinya kapan saja. Sesaat setelah teknik rahasia perisai naga digunakan, ada serangkaian suara gemuruh saat rentetan serangan menyelimuti Yang Kai. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya yang cemerlang, dan sosok Yang Kai menghilang dari pandangan semua orang. Biejian tertawa sinis, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan kali ini. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Penampilan Yang Kai sebelumnya terlalu mengejutkan.
Dia belum pernah melihat orang biadab dari Kaisar Realem sebelumnya. Jika orang seperti itu dibiarkan dewasa, siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Pada saat itu, orang pertama yang akan dia bunuh mungkin adalah Bie Jian. Namun, tidak peduli seberapa berbakatnya seorang jenius, mereka masih membutuhkan waktu dan ruang untuk tumbuh. Jika mereka mati di tengah jalan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dengan lebih dari 100 serangan mendarat di tubuhnya, Bie Jian tidak percaya bahwa Yang Kai akan mampu bertahan. Bahkan seorang kultivator alam Open Heaven harus menghindari serangan seperti itu, apalagi Yang Kai dari alam Kaisar. Nyonya ke-6. Guo Ziyan berteriak ketakutan. Ekspresi Yuehe sangat suram. Meskipun dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, tinjunya yang terkepal erat mengungkapkan kegugupan di hatinya. 4013. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Ada terlalu banyak orang dari Sekte Cahaya Guntur, jadi jumlah serangan yang mereka kirimkan sama besarnya. Kekuatan teknik rahasia dan artefak yang mereka kirimkan adalah sesuatu yang tidak dapat dihadapi siapapun secara langsung. Sosok Yang Kai benar-benar tenggelam. Akibatnya secara bertahap mereda, dan di bawah pengawasan semua orang, sosok heroik berdiri di tempat, benar-benar tanpa cedera, bahkan tidak ada kerutan di pakaiannya. Mata Bie Jian hampir keluar dari rongganya sementara Pak Tua Zhu berteriak ketakutan, mustahil. Yuehe menghela napas lega saat dia mencengkeram dadanya yang menjulang tinggi. Baru saja, dia sangat gugup sehingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Orang-orang dari Sekte Cahaya Guntur yang menyerang juga tercengang. Mereka semua berpikir bahwa Yang Kai akan mati tanpa keraguan di bawah serangan seperti itu, tetapi siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya tidak mati, bahkan tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Yang Kai menyeringai dan tersenyum diam-diam. Teknik perisai naga benar-benar memenuhi harapannya dan sangat kokoh. Meskipun tidak bisa memblokir semua serangan, efeknya di luar dugaannya. Bagaimanapun, ini adalah teknik rahasia bawaan naga bumi dan dirangsang oleh atribut bumi yang diringkas dari manik naga, jadi itu benar-benar luar biasa. Dari ratusan serangan, setidaknya setengahnya diblokir sebelum perisai naga di sekitarnya hancur. Saat perisai naga hancur, Yang Kai segera membuang dirinya ke dalam kekosongan untuk menghindari serangan yang tersisa. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa tetap tanpa cedera? Kekuatan kacau dan cahaya menyilaukan menyembunyikan gerakannya, menyebabkan semua orang salah mengira bahwa ini semua pekerjaan perisai naga, bahkan Yuehe berpikir begitu. Banyak orang dari Thunder Light Sekte menunjukkan ekspresi putus asa. Jika teknik rahasia perisai naga begitu kuat, siapa yang bisa melukai Yang Kai? Kelopak mata Bie Jian berkedut hebat saat dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Mendongak, dia kebetulan bertemu dengan mata lucu Yang Kai. Secara naluriah, jantungnya berdetak kencang saat perasaan bahaya ekstrim menyelimuti tubuhnya. Tanpa memikirkannya, Bie Jian buru-buru mundur. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Yang Kai berteriak saat dia mengangkat tangannya dan memanggil tombak naga biru, mendorongnya ke depan dengan berani. Raungan naga bergema saat tombak itu menyapu udara, mengaduk hujan darah. Siapapun yang menghalangi jalan tombak terbunuh di tempat. Sepanjang jalan, lebih dari selusin murid Sekte Cahaya Guntur tidak bisa menghindar tepat waktu dan meledak berkeping-keping. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya dipersingkat tanpa batas. Tombak naga hitam dengan cepat membesar dalam pandangan Bie Jian, terbungkus aura kematian. Bie Jian ketakutan sampai kehabisan akal. Dia merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berteriak, "Saudara Zhu, selamatkan aku." Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya menari, berubah menjadi langit penuh cahaya pedang yang menyelimuti Yang Kai. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Bie Jian juga meletus dengan kekuatan penuhnya. Saat pedang panjang di tangannya menari, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan artefak seperti bendera. Artefak ini meledak di udara dan berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti dirinya. Artefak seperti bendera ini adalah artefak pertahanan sekali pakai, dan nilainya jelas tidak murah. Pak Tua Zhu mendengar teriakan Bie Jian dan menoleh untuk melihat Yang Kai menusuk dengan tombaknya, memaksa Bie Jian untuk terus mundur. Pak Tua Zhu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Junior kurang ajar." Saat dia selesai berbicara, dia melemparkan pukulan ke punggung Yang Kai. Saat tinju terbang keluar, angin dan awan melonjak, dan bayangan tinju besar menghantam punggung Yang Kai. Yang Kai tiba-tiba dipukul dan terhuyung-huyung, tetapi dia tidak berhenti bergerak maju. Di bawah kekuatan serangannya, cahaya pedang Bie Jian hancur. Tombak naga hitam terus maju tanpa melambat, langsung menembus cahaya putih yang menutupi tubuh Bie Jian.
Tombak naga hitam yang mencakup segalanya sebenarnya tidak dapat menembus penghalang putih berkilau ini. Lapisan penghalang itu tampak sangat lemah, tetapi sangat tangguh. Setelah dipukul oleh tombak naga hitam, ia menyerah dengan keras, tetapi pada saat kritis, itu memblokir pukulan mematikan ini. Mata Biejian dipenuhi ketakutan saat dia berkeringat dingin. Pada saat kritis hidup dan mati ini, sifat ganas yang tersembunyi jauh di dalam hatinya terangsang. Alih-alih mundur, dia menusukkan pedangnya ke mata Yang Kai, ujung pedangnya berdenyut dengan spotlight. Jelas, itu mengandung banyak kekuatan membunuh. Yang Kai dengan dingin mendengus dan berteriak, hancurkan. Segel dao di tubuh Yang Kai melepaskan cahaya cemerlang dan energi atribut api yang ganas mengalir ke tombak naga hitam. Tombak naga hitam yang awalnya sederhana dan tanpa hiasan langsung menjadi sangat merah, seperti sepotong besi yang terbakar. Dengan ledakan keras, cahaya putih yang menutupi Biejian tiba-tiba pecah dan tombak naga hitam menembus bahunya. Pada saat yang sama, pedang Biejian menebas alis Yang Kai. Darah naga emas memercik dan pandangan Yang Kai langsung kabur. Biejian terhuyung mundur, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena tombak Yang Kai meledak dengan kekuatan, menyebabkan gerakannya sedikit menyimpang, serangan pedang ini tidak hanya akan melukai alis Yang Kai, itu akan langsung menembus matanya. Namun, kesempatan seperti itu tidak dapat dilewatkan dan akan sulit untuk mendapatkan yang lain. Dalam konfrontasi sesaat ini, keduanya terluka dan adegan itu hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Tidak memberi Yang Kai kesempatan untuk mengatur napas, pria tua bermarga Zu itu sudah menyerang dari belakang, tidak ada yang tahu kapan dia memanggil artefaknya, tetapi lelaki tua itu telah mengangkat dua kapak di tangannya. Mengacungkan mereka, dia menebas ke arah Yang Kai. Yang Kai berbalik dan menusukkan tombaknya ke arah kapak, menyebabkan kekuatan yang tak tertahankan meletus. Mata Pak Tua Zu melotot saat kapaknya terlepas dari tangannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Pak Tua Zu terkejut. Pemuda ini sangat kuat. Pak Tua Zu memiliki kultivasi Open Heaven Orde keempat, jadi dia bisa mundur tanpa cedera dari serangan Yang Kai, tetapi anggota Sekte Cahaya Guntur yang mengikutinya tidak seberuntung itu. Tombak naga Azure ditusukkan lagi dan lagi, tidak peduli apapun Kaisar Realem Master mereka, atau kekuatan macam apa yang mereka kumpulkan, tombak itu menyapu dan membunuh lebih dari selusin orang di tempat. Hong Long Long. Putaran serangan lain terbang ke arah Yang Kai dari segala arah, tetapi kali ini, sebelum serangan itu mencapainya, sosok Yang Kai berkedip dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Semua serangan hanya mengenai udara. Teleportasi, Yang Kai muncul di depan Biejian dan, di bawah tatapan ngeri Biejian, menusukkan tombaknya lurus ke arahnya. Wajah Biejian pucat pasi. Baru saja, dia bisa memblokir tombak Yang Kai sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan artefaknya. Bagaimana dia bisa menggunakannya sekarang? Buru-buru, Biejian dengan liar mendorong kekuatannya untuk melawan. Tapi begitu dia melakukannya, dia segera menemukan kelainan di tubuhnya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi panas yang hebat telah muncul di tubuhnya, yang tampaknya mampu membakar segala sesuatu di dunia. Panas ini mengalir melalui meridiannya dan ke dalam fisiknya, dengan ceroboh membakar segalanya. Saat itu juga, Biejian menyadari ada yang aneh dengan tombak yang digunakan Yang Kai untuk melukainya. Tapi apa gunanya mencari tahu sekarang? Panas yang cukup untuk membuat darahnya mendidih menyapu seluruh tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk mengedarkan kekuatannya. Dengan kilatan tombak Azure Dragon menembus kepala Biejian, masuk dari dahi dan keluar dari belakang kepalanya. Mata Biejian langsung melebar saat tubuhnya membeku di tempat. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa dia, Open Heaven kelas 4, akan mati di tangan seseorang dari alam kaisar. Hatinya dipenuhi dengan keengganan, tetapi dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi, hanya menyisakan penyesalan yang dalam. Jika kamu masih bisa bereinkarnasi, ingatlah untuk membuka matamu dan lihat dengan jelas siapa yang bisa kamu provokasi dan siapa yang tidak. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Dengan goyangan Azure Dragon Spear di tangannya, kepala Biejian langsung meledak. Mayat tanpa kepala itu bergoyang sejenak sebelum jatuh ke tanah. Master Biejian telah terbunuh. Meninggal di tangan seseorang dari alam kaisar. Semua murid Sekte Cahaya Guntur yang melihat pemandangan ini merasa ngeri. Mereka semua terpana di tempat, tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua telah melihat kegilaan Yang Kai ketika dia membunuh orang barusan, jadi bagaimana mereka berani melakukan gerakan apapun saat ini. Dalam sekejap, dengan Yang Kai sebagai pusatnya, area dalam radius 300 meter benar-benar sunyi. 300 meter jauhnya, tubuh sepanjang 90 meter Scarlet Float Dragon bergerak maju mundur, meraung tak henti-hentinya saat ia bertabrakan dengan sekelompok murid Sekte Cahaya Guntur lainnya.
Meskipun Scarlet Float Dragon adalah binatang buas Great Void Realm dengan kekuatan luar biasa dan telah membunuh banyak orang dalam pertempuran, bagaimanapun juga ia tetaplah binatang yang aneh. Pada saat ini, itu sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan potongan sisik merahnya yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Luka yang paling mengerikan adalah hampir terbelah dua di pinggang. Itu dikelilingi oleh ratusan orang setiap saat. Serangan demi serangan terus-menerus dilemparkan padanya, terus-menerus melemahkan kekuatannya. Naga banjir merah dalam bahaya. Itu meraung tanpa henti. Yang Kai mendongak dan mendengus dingin. Dalam sekejap, dia berdiri di atas kepala naga banjir merah yang sebesar rumah. Menggunakan tombak naga hitam di sisinya, tangannya dengan cepat membentuk segel. Saat segel berubah, kekuatan misterius tetap ada di sekitar tubuh, tapi dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi, hanya menyisakan penyesalan yang dalam. Jika kamu masih bisa bereinkarnasi, ingatlah untuk membuka matamu dan lihat dengan jelas siapa yang bisa kamu provokasi dan siapa yang tidak. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Dengan goyangan Azure Dragon Spear di tangannya, kepala Biejian langsung meledak. Mayat tanpa kepala itu bergoyang sejenak sebelum jatuh ke tanah. Master Biejian telah terbunuh. Meninggal di tangan seseorang dari alam kaisar. Semua murid Sekte Cahaya Guntur yang melihat pemandangan ini merasa ngeri. Mereka semua terpana di tempat, tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua telah melihat kegilaan Yang Kai ketika dia membunuh orang barusan, jadi bagaimana mereka berani melakukan gerakan apapun saat ini. Dalam sekejap, dengan Yang Kai sebagai pusatnya, area dalam radius 300 meter benar-benar sunyi. 300 meter jauhnya, tubuh sepanjang 90 meter Scarlet Float Dragon bergerak maju mundur, meraung tak henti-hentinya saat ia bertabrakan dengan sekelompok murid Sekte Cahaya Guntur lainnya. Meskipun Scarlet Float Dragon adalah binatang buas Great Void Realm dengan kekuatan luar biasa dan telah membunuh banyak orang dalam pertempuran, bagaimanapun juga ia tetaplah binatang yang aneh. Pada saat ini, itu sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan potongan sisik merahnya yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Luka yang paling mengerikan adalah hampir terbelah dua di pinggang. Itu dikelilingi oleh ratusan orang setiap saat. Serangan demi serangan terus-menerus dilemparkan padanya, terus-menerus melemahkan kekuatannya. Naga banjir merah dalam bahaya. Itu meraung tanpa henti. Yang Kai mendongak dan mendengus dingin. Dalam sekejap, dia berdiri di atas kepala naga banjir merah yang sebesar rumah. Menggunakan tombak naga hitam di sisinya, tangannya dengan cepat membentuk segel. Saat segel berubah, kekuatan misterius tetap ada di sekitar tubuh Yang Kai. Sebuah nyanyian rendah perlahan keluar, waktu yang mengalir kemuliaan Kaisar Agung, antar jemput seperti mimpi. Ketika telapak tangan turun, waktu tampak membeku pada saat ini. Pikiran semua orang berhenti sejenak. Bahkan Yue He dan yang lainnya yang menonton dari jauh sedikit bingung saat ini. Pada saat mereka sadar kembali, telapak tangan itu sudah runtuh. Telapak tangan Yang Kai diarahkan ke bagian terpadat dari kerumunan. The Flowing Time Great Emperor's Satellite Sail menyelimuti hampir 20 orang. Di bawah erosi prinsip waktu 4014. Melihat ini, selusin murid Cising terkejut dan bersemangat, masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan bersukacita karena mereka tidak membelot sebelumnya, jika tidak, mereka tidak akan dapat menyaksikan pertempuran yang begitu hebat. Ketika mereka menoleh, mereka melihat Pak Tua Zu memimpin beberapa lusin orang untuk menyerang mereka. Mereka langsung tegang. Bagi penatua ke-6 untuk dapat membunuh ratusan orang, itu karena kemampuannya, tetapi itu tidak berarti bahwa Lei Guang adalah kesemek lunak yang dapat dengan mudah dicubit. Mereka telah bertarung dengan Lei Guang berkali-kali dan kedua belah pihak menderita kerugian, jadi mereka secara alami tahu betapa sulit dan kuatnya pihak lain. Sekarang beberapa lusin orang telah bergegas, termasuk master seperti Pak Tua Zu, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka. Semua mata tertuju pada Yue He dan Guo Ziyan, menunggu mereka memberi perintah. Guo Ziyan mencengkeram artefak tongkat panjang di tangannya, darahnya mendidih saat ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Setelah menyaksikan kekuatan Tuan Muda ke-6 dengan matanya sendiri, dia tidak sabar untuk maju dan mengabaikan hidup dan matinya sendiri. Ekspresi Yue He sangat serius saat dia melangkah maju dan berteriak, "Jangan bertindak gegabah." Mengatakan demikian, dia memanggil artefak payung bunga kecilnya dan dengan lembut memutar pegangannya, menyebabkannya mulai berputar. Saat payung bunga kecil ini berputar, permukaannya tiba-tiba melebar, langsung menyelimuti selusin orang di sisinya. Pada saat yang sama, benda seperti sutra menggantung dari tepi payung, berubah menjadi penghalang tak terlihat. Pak Tua Zu,
yang berada di depan, menggertakkan giginya dan meraung saat dia mengayunkan kapak di tangannya ke bawah. Beberapa lusin orang di belakangnya juga tidak ragu untuk menggunakan artefak dan teknik rahasia masing-masing untuk menyerang. Dalam sekejap, penghalang pelindung di sekitar kelompok Shising mulai beriak, seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke danau yang tenang. Riak menyebar dan berubah menjadi lapisan riak. Yue He dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menuangkan kekuatannya ke dalam payung bunga kecil, tetapi bahkan dengan fondasi Open Heaven Orde kelima, dia tidak bisa mempertahankan penghalang ini untuk waktu yang lama. Hanya dalam 10 napas, payung bunga kecil itu mulai berkedip-kedip liar, warnanya meredup, dan penghalang di sekitar kelompok Shising juga diambang kehancuran. Tidak akan lama sebelum lapisan perlindungan ini benar-benar rusak. Pada saat itu, selain Yue He dan Guo Ziyan, yang mungkin bisa melarikan diri dengan nyawa mereka, selusin murid bintang merah yang tersisa pasti akan mati tanpa mayat yang utuh. Setelah berjuang untuk bertahan selama 3 napas lagi, Yue He tidak bisa lagi bertahan dan berteriak, "Tuan Muda Sulung, jika Anda tidak datang untuk membantu, saya akan mati." "Aku di sini." Yang Kai melangkah keluar dari kepala Chi Jiao dan tiba di atas kepala Pak Tua Zu. Prinsip ruang angkasanya melonjak saat dia mengayunkan tombak Azure Dragon ke bawah. Di ujung tombak, bola hitam seukuran kepalan tangan yang berisi aura pemusnahan mutlak. Merasakan kekuatan penghancur untuk membunuh Pak Tua Zu, wajah Pak Tua Zu sangat berubah, mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan tombak. Dengan ledakan keras, bola hitam di ujung Azure Dragon Spear tiba-tiba melebar dan langsung menutupi area beberapa ratus kaki. Kemudian, menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus kaki, termasuk kekosongan, menghilang, hanya menyisakan lubang hitam yang memancarkan aura kekacauan. Lubang hitam itu menggeliat dan perlahan memperbaiki dirinya sendiri di bawah pengaruh prinsip dunia. Adapun selusin murid Sekte Cahaya Guntur dalam radius beberapa puluh zang, mereka benar-benar menghilang tanpa jejak bahkan tanpa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. 1000 kaki jauhnya, kelopak mata Pak Tua Zu berkedut liar saat dia menatap lubang hitam dengan ngeri. Baru saja, dia melarikan diri dengan cepat ketika dia melihat situasinya menjadi buruk, jika tidak, dia akan terluka parah atau terbunuh oleh serangan Yang Kai. Menurunkan kepalanya, dia melihat bahwa 2 kapak lebarnya telah dipukul sampai kecemerlangannya meredup, dan vitalitasnya telah sangat rusak. Setelah serangan tombak pertama, Yang Kai menyerangkan 2 tombak lagi, membunuh selusin murid Sekte Cahaya Guntur. Orang-orang yang tersisa segera berhamburan seperti burung dan binatang, menyelamatkan Yue He dan yang lainnya dari bahaya. Memutar kepalanya untuk melihat ke atas, Scarlet Float Dragon juga telah menstabilkan situasi. Yang Kai telah membantunya di sana untuk sementara waktu, sekarang, telah mengurangi banyak tekanan untuknya. Pada saat ini, makhluk itu dipenuhi dengan kemarahan, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat mengejar murid Sekte Cahaya Guntur di sekitarnya, sama sekali mengabaikan lukanya yang mengerikan. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas, jadi ia hampir kehilangan sedikit rasionalitas yang dimilikinya. Yang Kai mencengkeram tombaknya dan menatap Pak Tua Zu, mengarahkan tombaknya ke depan dan menyeringai padanya, "Anjing tua, mati." Pak Tua Zu ketakutan. Pada puncaknya, mereka berdua telah memimpin ratusan murid, tetapi mereka masih dikalahkan oleh Yang Kai dan Chi Jiao. Sekarang setengah dari mereka telah terbunuh atau terluka, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk bertarung lagi? Dalam hatinya, dia mengutuk Bie Jian. Dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung dewa kematian yang sangat menakutkan ini. Dengan orang ini yang mengawasi Crimson Star, apa yang bisa digunakan Sekte Cahaya Guntur untuk bersaing? Pikirannya berubah, tetapi sosoknya tidak berhenti. Kabut berdarah meledak dari tubuhnya saat dia berubah menjadi cahaya berdarah dan melarikan diri ke kejauhan. Melihat situasinya tidak baik, dia langsung melarikan diri, bahkan tidak peduli dengan sekitar 100 bawahannya yang tersisa. Dengan Pak Tua Zu melarikan diri, bagaimana mungkin bawahannya masih tega untuk bertarung? Mereka semua meninggalkan lawan mereka dan berserakan seperti burung dan binatang buas. Menatap lampu merah darah yang melarikan diri, Yang Kai menyeringai dan bergumam, "Lari. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Memutar tombaknya, dia mengaktifkan prinsip luar angkasa dan mengejarnya. Namun, pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Teriakan sedih tiba-tiba datang dari kedalaman bumi, diikuti oleh serangkaian getaran saat sinar cahaya tiba-tiba melesat dari gunung terdekat. Cahaya ini dipelintir dan tidak dapat diprediksi saat membubung ke langit, menembus lubang di surga, memungkinkan semua orang dalam jarak 1000 km untuk melihatnya dengan jelas. Mengikuti sinar cahaya ini adalah tubuh besar dengan panjang sekitar 300 meter.
Anehnya, itu adalah naga bumi milik Yang Kai, yang dia lepaskan sebelumnya. Naga bumi telah mencari batu magnet esensi ilahi di kaki gunung sebelah dan belum dipanggil oleh Yang Kai selama pertempuran ini, tetapi sekarang telah keluar dengan sendirinya. Namun, naga bumi sepertinya telah menemukan sesuatu dan sekarang dipenuhi luka. Naga bumi itu menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat ia bergegas keluar dengan sinar cahaya, menyemprotkan darah ke langit saat ia mengeluarkan tangisan sedih. Mata Yang Kai menyusut dan dia tidak bisa menahan untuk menoleh dan melihat. Dia tidak lagi memiliki energi untuk mencari masalah dengan Pak Tuasu. Tiba-tiba, serangkaian suara mendesing terdengar saat artefak terbang keluar dari tanah, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang meraihnya dan melemparkannya ke dalam sinar cahaya. Artefak ini milik orang-orang dari Sekte Cahaya Guntur yang telah dibunuh oleh Yang Kai dan Chi Jiao sebelumnya. Setelah orang-orang ini mati, artefak mereka secara alami berserakan di tanah, tidak tersentuh oleh siapapun. Tidak hanya artefak tanpa pemilik ini terpengaruh, tetapi bahkan artefak di tangan mereka yang masih hidup juga ditarik ke dalam sinar cahaya oleh kekuatan tak terlihat. Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa banyak kultivator Sekte Cahaya Guntur yang melarikan diri, artefak mereka tersedot pada saat kekacauan ini terjadi. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat artefak mereka tersedot. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat mengingat artefak mereka. Di sisi Cising, tongkat panjang di tangan Guo Ziyan juga bergetar hebat, menakuti Guo Ziyan sehingga dia buru-buru menyingkirkannya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Semua artefak yang tersedot ke dalam sinar cahaya redup hanya dalam beberapa napas dan kehilangan spiritualitasnya, berubah menjadi besi tua. Esensi cahaya ilahi. Yue He berteriak saat matanya yang indah menatap sinar cahaya yang membubung ke langit. Dalam momen kekacauan, payung bunga kecil miliknya, yang telah dirusak oleh Yuan Qi, kembali ke bentuk aslinya dan ditarik ke arah cahaya inti ilahi. Yue He terkejut dan berteriak dalam kesedihan, payungku. Menjangkau untuk mengambilnya, Yue He dengan cepat mencoba menahannya dengan Divine Sense-nya, tetapi payung bunga kecilnya tidak lagi di bawah kendalinya, jadi sudah terlambat untuk mengejarnya. Melihat payung bunga kecilnya akan disedot oleh cahaya Divine Essence Fuse itu, mata Yue He memerah. Payung bunga kecil ini sangat penting baginya. Itu diberikan kepadanya oleh orang yang sangat penting dalam hidupnya, dan dia selalu menganggapnya sebagai harta yang berharga. Hari ini, dia telah menggunakannya dan merusaknya, tetapi sekarang dia dalam bahaya kehilangannya, wajahnya yang cantik tiba-tiba memucat. Sesosok melintas di bidang penglihatannya dan sebuah tangan besar meraih payung bunga kecilnya, mencegahnya tersedot oleh cahaya intisari ilahi. Yue He terkejut saat dia menatap sosok ini dengan matanya yang indah, rasa terima kasihnya yang tulus meluap dari hatinya. Di udara, Yang Kai mengepalkan payung bunga kecilnya dan sedikit mengernyit. Meskipun dia telah berteleportasi untuk menghentikan artefak ini pada saat yang kritis, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan isap yang luar biasa yang datang dari cahaya esensi ilahi, mencoba menyedot payung bunga kecil di tangannya. Cahaya Divine Essence Fuse ini benar-benar aneh. Sosoknya berkedip saat dia tiba di samping Yue He dan menyerahkan payung bunga kecil padanya. Yue He menerimanya dengan senyuman dan membungkuk, "Terima kasih banyak, Tuan Muda." Tidak berani memeriksanya dengan cermat, dia dengan cepat menyingkirkan payung bunga kecilnya. Guo Ziyan menatap kosong pada tombak naga biru di tangan Yang Kai dan bertanya, "Tuan Muda ke-6, mengapa artefakmu tidak tersedot?" Bahkan payung bunga kecil Yue He hampir tersedot, namun tombak naga biru di tangan Yang Kai sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimana bisa setumpuk besi tua dibandingkan dengan artefak raja ini? Yang Kai mendengus. Meskipun dia berkata begitu, setelah pengingat Guo Ziyan, dia menemukan bahwa tombak naga biru miliknya memang tidak terpengaruh oleh cahaya inti ilahi. Tampaknya meskipun cahaya Divine Essence Fuse luar biasa, itu tidak maha kuasa. Paling tidak, artefak pada level tombak naga biru bisa mengabaikan kekuatan cahaya intisari ilahi. Guo Ziyan, Cising, dan yang lainnya mendengar ini dan terkejut menemukan bahwa Tuan Muda ke-6 ini benar-benar tidak memberi mereka wajah apapun, tetapi memikirkan penampilannya yang agung sekarang, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Semua orang dari Thunder Light Sekte telah melarikan diri, hanya menyisakan lebih dari 100 mayat yang tidak lengkap di gunung. Bau darah yang kaya dan tanah dipenuhi dengan daging cincang dan anggota tubuh yang patah, menunjukkan kekejaman sengit dari pertempuran sebelumnya. Yang Kai memerintahkan, "Bersihkan medan perang." Guo Ziyan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ya." Kali ini dia dengan tulus menurut. Ketika dia ditugaskan untuk bekerja di bawah Yang Kai sebelumnya, Guo Ziyan hanya mengikuti perintah dan tidak memiliki banyak pendapat tentang Tuan Muda ke-6 ini, lagi pula,
pihak lain hanya dari alam kaisar sementara Guo Ziyan sudah menjadi guru Open Heaven Orde kedua, jadi bagaimana dia bisa kalah dengan Yang Kai di dunia luar? Namun, dengan perintah dari atas, Guo Ziyan tidak punya pilihan selain menurut. Tidak peduli bagaimana dia bertindak di permukaan, Guo Ziyan masih sedikit tidak yakin dengan Yang Kai. 4015. Tetapi dalam pertempuran hari ini, setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan Yang Kai, membunuh Bie Jian seolah-olah dia sedang membantai babi dan anjing, dan bahkan memaksa Pak Tua Zu untuk mundur dengan satu serangan, dia hanya bisa menghela nafas. Betapa beruntungnya dia bisa mengikuti tuan yang begitu kuat. Bukan hanya dia, tetapi selusin murid Qi Xing yang masih hidup juga merasakan hal yang sama. Mereka semua menatap Yang Kai dengan mata penuh hormat. Naga banjir merah telah mengejar sekte cahaya guntur dan menghilang. Yang Kai tidak bisa memanggilnya kembali, tetapi dia tidak khawatir tentang keamanannya. Meskipun terluka parah, bagaimanapun juga, itu tetaplah monster beast, jadi kemampuannya untuk pulih sangat kuat. Selama itu bisa melampiaskan amarahnya, itu harus kembali. Selusin orang mulai membersihkan medan perang, mengumpulkan cincin luar angkasa dari murid-murid sekte cahaya guntur. Yang Kai, di sisi lain, menatap cahaya Divine Essence Fuse yang membumbung ke langit. Artefak yang telah diambil oleh cahaya esensi Divine ini semuanya telah menjadi debu pada saat ini, menunjukkan betapa menakutkannya cahaya esensi Divine ini. Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai menemukan bahwa Divine Essence Fuse Light ini identik dengan kekuatan yang ditransmisikan dari Divine Essence Fuse Stone, tetapi jauh lebih padat dan lebih kental. Naga bumi mengayunkan tubuhnya yang besar dan terbang menuju Yang Kai, mendarat di depannya, rahang besarnya menggeliat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka berdarah, seolah-olah telah disayat ribuan kali. Tidak ada satu tempat pun yang tidak terluka, dan beberapa tempat hampir terbelah dua, memperlihatkan organ-organ internal yang menggeliat di dalamnya. Bahkan naga banjir Scarlet tidak akan mampu menahan luka seperti itu. Dibandingkan dengan luka yang ditimbulkan oleh murid sekte cahaya guntur, lukanya jauh lebih serius, tetapi sebagai naga bumi, vitalitasnya sangat kuat. Bahkan naga bumi biasa mungkin bisa bertahan hidup setelah dipotong menjadi dua, apalagi binatang buas yang begitu ganas. Oleh karena itu, meskipun lukanya lebih serius daripada naga banjir merah, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, fluktuasi Divine Sense yang ditransmisikannya penuh dengan keluhan, seperti anak kecil yang dipukuli di luar dan kembali untuk mengeluh. Yang Kai marah dan geli, mengetahui bahwa orang ini telah mengebor sebuah lubang di gunung terdekat dan telah mengebor cukup dalam untuk mengeluarkan cahaya esensi ilahi. Pada saat kekacauan ini, naga itu telah terluka oleh cahaya Divine Essence Fuse, jika tidak, itu tidak akan mengalami nasib seperti itu. Dia dengan santai melemparkan beberapa pil penyembuhan dan 2 pil darah naga ke dalam mulutnya yang menggeliat. Baru saat itulah naga bumi diam. Gunung magnet asal ini sebenarnya memiliki cahaya ilahi magnet asal yang begitu melimpah. Tuan muda, pasti ada batu ilahi magnet asal berkualitas tinggi di bawah tanah. Yue He berkata dari samping. Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya dengan jijik. Bisakah kamu menjadi lebih normal? Cara dia terus memanggilnya tuan muda membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia sama sekali tidak tahu apa yang salah dengan Yue He. Pembagi langit tahap kelima yang bermartabat bersedia menurunkan dirinya. Yue He samar-samar meliriknya dan berkata dengan matanya yang indah, sekali tuan muda, selamanya tuan muda. Yang Kai terdiam, tetapi dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Dia merenung sejenak dan berkata, menurutmu, berapa kelas cahaya Divine Essence Fuse ini? Yue He menjawab tanpa berpikir, kelas 6. Yang Kai dengan lembut mengangguk, merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Dia menghela nafas dalam. Jika tingkat cahaya esensi ilahi ini sedikit lebih tinggi, dia bisa mengaktifkan segel daunnya untuk menyerapnya, mengambil kesempatan untuk menyingkat kekuatan atribut logam. Setelah mengembunkan kekuatan atribut bumi, kebetulan giliran kekuatan atribut logam. Sayangnya, cahaya Divine Essence Fuse ini masih kurang, menyebabkan Yang Kai menghela nafas. Tapi sekali lagi, harta karun berharga di atas kelas 7 sangat langka. Mampu mendapatkan pohon abadi, api sejati gagak emas, dan manik naga sudah merupakan keberuntungan, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan harta karun di atas kelas ke-7? Semua ini membutuhkan kesempatan dan waktu. Tuan muda, apakah kamu tidak akan menyingkatnya? Yue He bertanya. Kamu tahu ambisiku, jadi mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Yang Kai dengan ringan mendengus. Yue He menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak bisa menunggu Yang Kai untuk menyingkat cahaya Divine Essence Fuse kelas 6 ini. Dengan cara ini,
Fondasi Yang Kai akan benar-benar mapan dan dia hanya akan mampu menembus Open Heaven tahap ke-6 di masa depan. Melihat Divine Essence Fuse Light yang membumbung ke langit, mata Yang Kai berkilat. Meskipun hal ini tidak dapat membantunya memadatkan kekuatan atribut logam, jika dia memiliki metode kultivasi yang sesuai, dia dapat menggunakannya untuk mengolah teknik ilahi. Yang Kai juga telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari Divine Essence Fuse Light ini dengan matanya sendiri. Bahkan binatang besar seperti naga bumi tidak dapat menahan kekuatan penghancurnya dan banyak artefak langsung tersedot olehnya. Jika dia benar-benar bisa menggunakan cahaya intisari ilahi ini untuk mengolah teknik ilahi, kekuatannya akan luar biasa. Sial baginya, bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Tanpa mengolah seni kultivasi yang sesuai, dia tidak bisa menggunakan cahaya intisari ilahi untuk berkultivasi. Bisakah kamu menggunakan benda ini? Yang Kai bertanya. Yue He menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Jelas, dia tahu apa yang diminta Yang Kai, jadi dia dengan cepat berkata, tetapi kamu dapat menemukan cara untuk mengumpulkannya terlebih dahulu dan membuat rencana nanti. Yang Kai mengangguk ringan, hanya itu yang bisa saya lakukan. Mengatakan demikian, sosok Yang Kai berkedip dan dia bergegas, tiba di puncak gunung dalam sekejap mata. Lubang yang digali oleh naga bumi tidaklah kecil, tetapi cahaya Divine Essence Fuse yang keluar dari tanah tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, menunjukkan betapa berlimpahnya Divine Essence Fuse Light ini. Yang Kai mengguncang Good Fortune Bug, menyebabkannya segera mengembang dan menutup lubang dengan erat. Cahaya Divine Essence Fuse yang membumbung ke langit menghilang dalam sekejap dan terus mengalir ke dalam Good Fortune Bug. Setelah mengamati sebentar, Yang Kai santai dan berdiri di tempat, menunggu dengan tenang. Dia tidak tahu apakah Good Fortune Bug dapat menahan kekuatan Divine Essence Fuse Light. Apa yang dia lakukan barusan hanyalah sebuah ujian, tetapi sekarang sepertinya itu akan berhasil. Good Fortune Bug bisa besar atau kecil, dan ruang dalamnya sangat misterius. Bahkan naga bumi bisa disimpan di dalam, jadi mengumpulkan beberapa Divine Essence Fuse Light secara alami bukanlah masalah. Guo Zian terbang, menyerahkan setumpuk besar cincin luar angkasa, dan berkata, Tuan Muda ke-6, ini semua yang kita miliki. Yang Kai mengangguk ringan, mengumpulkan semua cincin luar angkasa, dan melemparkannya ke dunia tertutup kecil. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya, jadi dia harus menunggu sampai dia kembali ke Star City. Guo Zian melirik tas keberuntungan yang menutupi lubang dan berbisik, Tuan ke-6, apakah Anda ingin mengirim pesan kembali? Mengapa kita harus mengirim pesan kembali? Yang Kai meliriknya. Guo Zian berkata, perubahan di sini pasti akan menarik banyak orang untuk diselidiki. Meskipun kekuatan guru ke-6 tidak ada bandingannya, ada terlalu banyak orang yang berkumpul di Gunung Divine Essence Fuse ini, saya khawatir. Kamu takut dua tinju tidak akan cukup untuk melawan 4 tangan. Guo Zian berkata, itu hanya satu alasan. Selain itu, karena ada Divine Essence Fuse Light di sini, pasti ada banyak Divine Essence Fuse Stone berkualitas tinggi di kaki gunung. Kami memiliki terlalu sedikit orang, jadi saya takut kita akan dirugikan jika kita bersaing dengan orang lain. Yang Kai berkata, tempat ini berjarak puluhan ribu kilometer dari Star City, sudah terlambat pada saat Anda mengirim pesan kembali. Guo Zian memikirkannya dan setuju. Pada saat dia mengirim pesan kembali dan Qi Xing mengirim bala bantuan, masalah di sini pasti sudah diselesaikan. Karena itu masalahnya, tidak perlu menyia-nyiakan usaha. Mengepalkan tinjunya, dia berkata, Tuan ke-6, jika sesuatu benar-benar terjadi, Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Yang rendah hati ini akan menjaga bawahannya dengan baik. Yang Kai mengangguk. Sementara keduanya berbicara, banyak orang dengan cepat mendekat dari jauh. Jelas, mereka dikejutkan oleh cahaya inti ilahi dan datang untuk menyelidiki. Yang pertama tiba di sini adalah sekelompok lebih dari selusin orang, dipimpin oleh seorang pria botak kekar dengan wajah garang dan penampilan jahat. Mendarat di tanah, dia melirik Yang Kai dan Guo Zian, matanya terpaku pada sosok cantik Yue He sejenak sebelum cahaya serakah melintas di matanya. Dia menyeka mulutnya dan berkata, wah, apakah kamu melihat cahaya intisari ilahi di sini? Yang Kai dengan tenang berkata, aku tidak melihatnya. Pria kekar itu berteriak dengan marah, omong kosong, cahaya Divine Essence Fuse begitu jelas, bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Apakah kamu buta? Guo Zian memimpin kelompok Qi Xing yang terdiri lebih dari selusin orang untuk berdiri di belakang Yang Kai, menatap pria botak kekar itu dengan kasihan. Jika orang ini tahu bahwa guru ke-6 ini baru saja membunuh ratusan orang dari Sekte Cahaya Guntur, dia mungkin tidak akan begitu agresif. Seorang kultivator tiba-tiba mendekati pria botak kekar dan membisikkan sesuatu kepadanya sebelum mengalihkan pandangannya ke Six Unity Wispach.
Pria botak kekar itu menoleh dan menatap kantong harapan 6 persatuan sebelum mengangkat jarinya dan berkata, "Nak, apakah itu milikmu? Serahkan padaku, ayah ini ingin memeriksanya." "Kamu pikir aku akan menyerahkannya hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa?" Yang Kai mencibir. Ekspresi pria botak kekar itu menjadi garang ketika dia mendengar ini. "Nak, sementara ayah ini masih berbicara denganmu, lebih baik kamu bekerja sama dengan patuh, kalau tidak." "Kalau tidak apa?" Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh dan mengangkat tangannya, memanggil naga bumi, yang sedang menyembuhkan di puncak gunung lainnya, untuk merangkak dengan kecepatan luar biasa, tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Masa penyembuhan yang singkat tidak membuat lukanya jauh lebih baik, dan masih terlihat sangat menyedihkan. Namun, aura ganas naga bumi masih mengalir ke arah mereka, dan mulutnya yang menggeliat meneteskan lendir. Tubuhnya yang panjangnya 300 meter mengeluarkan kekuatan pencegah yang sangat besar. Pria botak kekar itu langsung terdiam, menelan ludah ketika dia menatap naga bumi dengan linglung, tubuhnya tanpa sadar mundur, dan selusin orang di sekitarnya juga tampak ketakutan. "Enyahlah, atau mati." Yang Kai memelototi mereka dengan dingin. Wajah pria botak kekar itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi penghinaan, tetapi dia tidak berani bertindak karena aura naga bumi, belum lagi betapa tidak nyamannya itu. Untungnya, pada saat ini, kelompok kultivator terbang dari segala arah dan mendarat di dekatnya. Dalam sekejap mata, selusin kelompok yang terdiri dari beberapa ratus orang telah berkumpul di puncak gunung kecil ini, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator yang bergegas. Para pendatang baru mengerutkan kening. Meskipun mereka tahu bahwa Divine Essence Fuse Light akan menarik orang-orang terdekat untuk menyelidiki, ada terlalu banyak orang di sini, dan dari waktu ke waktu, beberapa dari mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Pria botak kekar itu tiba-tiba berteriak, "Ada Divine Essence Fuse Light di bawah tas itu, tunggu apa lagi?" Saat berbicara, dia buru-buru mundur, ingin bersembunyi di antara kerumunan. Tapi bagaimana Yang Kai bisa memberinya kesempatan ini? Menatapnya, dia mencibir, "Bunuh dia." Naga bumi di belakangnya melesat seperti anak panah, mulutnya yang besar mengarah ke pria botak kekar. Pria botak kekar berteriak ketakutan, dan kemudian penglihatannya menjadi gelap. Ketika naga bumi tegak lagi, pria botak kekar itu tidak terlihat. Bukan hanya dia, tetapi selusin orang di sekitarnya juga menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan jeritan menyedihkan yang datang dari dada dan perut naga bumi.